Sosok Ulil Absar Abdallah, Ketua Lakspesdam PBNU, menjadi perhatian publik setelah mengungkap keretakan hubungan antara Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf, Gus Yahya, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Menurut Ulil, perbedaan pendapat terkait pengelolaan tambang konsesi 26.000 hektar milik PBNU menjadi pemicu utama retaknya hubungan dua tokoh sentral organisasi tersebut. Konsesi itu diperoleh PBNU dari pemerintah melalui penciutan lahan PKP2B PT Kaltim Primakol. Namun, alih-alih menjadi berkah, Ulil menilai pemberian konsesi tambang justru membuka masalah internal yang serius. Ia menuturkan bahwa dirinya pernah menyarankan agar konsesi tersebut dikembalikan saja kepada pemerintah karena dianggap menimbulkan kegaduhan di tubuh PBNU. Ulil menjelaskan bahwa keretakan mulai muncul ketika ada pihak lain yang menawarkan bantuan pengelolaan tambang. Perbedaan keinginan terkait pihak yang akan menjadi mitra PBNU disebut menjadi inti konflik antara Gus Yahya dan Gus Ipul. Ia mengungkapkan bahwa terdapat perubahan investor ketika memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ulil, Gus Yahya memilih mengikuti arahan pemerintah untuk mengganti investor lama yang ditunjuk pada masa Presiden Joko Widodo. Investor tersebut dianggap memiliki posisi politik yang berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan PBNU dengan pemerintah saat ini. Namun Gus Ipul disebut tetap menginginkan investor lama, sehingga perbedaan pandangan tersebut memperlebar jarak keduanya. Ulil menegaskan bahwa keputusan mengganti investor telah disepakati Gus Yahya dan bahkan sudah dikomunikasikan langsung kepada Presiden Prabowo. Ia menyebut keputusan itu sebagai pengakuan bahwa PBNU tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengelola usaha tambang secara mandiri sehingga memerlukan mitra yang tepat. Ulil menilai bahwa konflik dan risiko politik yang muncul dari konsesi tambang ini merupakan konsekuensi yang mau tak mau harus dihadapi PBNU. Ia menilai fokus organisasi kini semestinya diarahkan pada bagaimana konsesi tersebut dapat memberi manfaat bagi warga NU, terlepas dari siapa pihak yang mengelolanya. Konflik internal semakin meruncing setelah Gus Yahya diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU. Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar menyatakan bahwa terhitung 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum dan kepemimpinan organisasi sepenuhnya berada di tangan Rais Am. Di saat bersamaan, Gus Yahya juga mencopot Gus Ipul dari posisi Sekjen PBNU dan menggantinya dengan Amin Said Husni. Ia beralasan bahwa kesibukan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial membuat sejumlah urusan organisasi terganggu, termasuk menumpuknya SK yang tidak kunjung disahkan. Hingga kini, konflik internal PBNU belum menunjukkan tanda mereda. Kedua kubu sama-sama mempertahankan keputusannya, memperlihatkan betapa isu tambang telah menjadi titik paling sensitif dalam dinamika organisasi terbesar di Indonesia tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.